Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fijilita Sari dengan NIM 2620031. Saya dari kelompok 2 akan membacakan materi presentasi kami, yaitu tentang konsep dasar penyelenggaraan BK di TK. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik di TK. Yang pertama, unik. Sifat anak itu berbeda satu sama lain. Anak memiliki bawaan, sifat, kapabilitas, dan latar kehidupan masing-masing. Selanjutnya, egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas. Selama terjaga dari tidur, anak seolah-olah tidak memiliki rasa lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitasnya. Selanjutnya, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap hal baru atau banyak hal, yaitu anak cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal baru. Selanjutnya, eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal yang baru. Selanjutnya, spontan, yaitu perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak tipu-tipu, sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Selanjutnya, senang dan kaya fantasi, yaitu anak senang dengan hal-hal yang imajinatif dan tidak saja senang dengan cerita-cerita khayalan yang disampaikan orang lain, tetapi ia juga senang bercerita kepada orang lain. Selanjutnya, masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskannya. Selanjutnya, masih kurang pertimbangan dan melakukan sesuatu, yaitu anak masih kurang memiliki pertimbangan dan kematangan, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang membahayakannya. Selanjutnya, daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu anak memiliki banyak aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya. Semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai menunjukkan untuk bekerja sama dengan hubungan dengan temannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu masalah peserta didik di TK. Yang pertama, penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika itu berlebihan dan tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak TK biasanya terhadap hewan, serangga, gelap, dokter, ketinggian, lamunan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, agresif. Agresif adalah tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Perilaku tersebut cenderung melukai anak lain seperti menggigit, mencakar, atau memukul. Bertambahnya usia diekspresikan dengan mencela, mencaci, dan memaki. Selanjutnya, pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahim dengan NIM 2620033. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Tugas perkembangan peserta didik konseli yang telah teridentifikasi sebelumnya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam membentuk standar kompetensi. Dalam layanan bimbingan konseling, standar kompetensi tersebut dikenal dengan istilah SKKPD. Berbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD pada dasarnya dirujuk dari tugas perkembangan yang akan dicapai oleh peserta didik konseli. Dengan demikian, antara tugas perkembangan dan aspek perkembangan terdapat dalam SKKPD memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hubungan antara tugas perkembangan dengan aspek perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik SKKPD dan perkembangan
mencapai perkembangan SKKPD. 1. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, landasan hidup religius. 2. Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan nilai dan minat manusia, landasan perilaku etis. 3. Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. 4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. 5. Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial. 6. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya. 7. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi dalam diri sendiri. 8. Memiliki kemandirian perilaku ekonomis, perilaku kewirausahaan, kemandirian perilaku ekonomis. 9. Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir, serta apresiasi seni, wawasan, dan kesiapan karir. 10. Mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, kematangan hubungan dengan teman sebaya lainnya. 11. Mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas. Aspek-aspek perkembangan dalam SKKPD selanjutnya menjadi rumusan kompetensi yang dirujuk oleh konselor, guru bimbingan dan konseling dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik konseli dalam berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu yang pertama yaitu pengenalan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. 2. Akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. 3. Tindakan, yaitu mendorong peserta didik konseli untuk mewujudkan perilaku yang kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.